Hai sahabat semua, Assalamualaikum. Untuk kali ini saya akan berbagi tips bagi yang ingin belajar bekam, karena adanya request dari Facebook saya, inbox gimana caranya belajar bekam. Makanya saya akan memberi tips cara bekam untuk pemula. Pertama-tama kita siapkan tarikan, ditarikan untuk kop. Satu, kedua, tempat pen ya. Nah, tempat pennya ini gunanya untuk buat nyekrek ya. Jarum, ini jarum satu-satu ya, satu persatu, satu orang satu ya, sekali buang. Sudah siapkan. Terus minyak herbal, yang penting tidak panas. Rokan gunanya untuk membuang bulu-bulu rambut, misalkan kita bekam di tangan ataupun kaki jika dibutuhkan ya. Terus tempat, ini tempat bekamnya ya, tempat alat-alat untuk bekamnya. Kopnya siapkan, tisu ya, siapkan. Tempat sampahnya, terakhir kita siapkan sarung plastik ya, agar bisa lebih safety di saat kita memegang darah ya, jadi nggak ketular itu penyakit ya, darah. Pertama-tama kita borain minyak. Ya, diratain di badan. Setelah itu tekan sini ya, siapkan sini. Ini namanya dikelingsir ya, ini dikelingsir, arahnya siksak ya. Sini, ini gunanya untuk peredaran darahnya biar lancar di sekitar badan. Jadi untuk pemula bekam itu sebaiknya di badan dulu, karena pusat organ ada di badan. Nanti selanjutnya kalau udah menguasai ilmunya, baru bekam tangan, kaki, dada, perut ada ya. Ini siksak sampai merah. Ini gunanya, ini peredaran darahnya biar lancar, angin-angin langsung jalan ya. Merah, tarik dari sini, turunkan lagi, siksak lagi ya, siksak ya. Oke, setelah itu kita lap ya. Kita lap. Nah ini bekam itu banyak titik. Ini di badan sebenarnya kalau yang paling enak itu 20 titik ya, 20 titik. Tapi kalau untuk pemula itu minimal itu 10 titik ya, 10 titik. Ini titiknya ya. Ini titik untuk 100 penyakit ini ya. Ini titik untuk 100 penyakit. Nah, terus ini antara sana sini harus sama ya. Kalau untuk orang laki itu 3 tarikan. Kalau untuk perempuan 2 tarikan. Ini yang namanya tarikan ya. Ini ya. Ini 1, 2, 3. Ini 3 tarikan ya. Ini 3 tarikan ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2,
3 ya, 3 tarikan. Kalau untuk perempuan sebaiknya jangan 3 tarikan, 2 aja ya. Tapi sebenarnya tergantung kekuatan masing-masing. Kalau perempuan biasanya kurang kuat, jadi selalunya 2 tarikan. Nah, ini minimal 10 titik ya, organ utama 10 titik untuk pemula ya, untuk badan ya. Nah ini titik ini harus ada jarak ya, jarak minimal itu 2 jari ini. Kalau bisa 3 jari, tapi tergantung badan orang ya. Badan orang itu kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Kalau yang besar 3 ya, kalau yang kecil 2. Nah ini sebenarnya titiknya banyak, cuma karena organ utama jadi 10 titik. Ini yang ini ya, 1 2 3 ya. Nah, ini titik yang sini belikat ya, sebelah sini ya, sini di antar belikat ada jaraknya ya, sini 1 2 3 ya. Ini jadi sama ya. Nih ini ya, ini tulang. Nah ini si antara ini iga ya, tulang iga ya. Nah 3, terus sini 3 ya, 3 tarikan. Nah ini kita ambil tengahnya. Oke, setelah itu kita diamkan selama 5-7 menit. Setelah 5-7 menit kita siapkan jarum ya, kita buka ya, kita siapkan jarum, 1 orang 1 ya. Jadi semuanya udah dipersiapkan, jadi enak ya. Masukin. Ini dicoba ya. Nah ini kalau udah kuat berarti masuk ya. Ini licin, jadi saya buka dulu. Oke, pertama yang dicekrek, yang disuntik duluan itu yang pertama kali di pos ya. Itu pertama ini arahnya ya, memutar pas titik tengah, memutar balik lagi ke dalam ya, jangan sampai melewati bulatan ini ya. Kita kop lagi, tarik 3 ya, untuk laki-laki 3, untuk perempuan 2. Ini yang kedua, tengah lagi diputar, balik lagi masuk ke dalam, putar ke titik asal tengah, putar lagi ya. Oke, ke tengah lagi. Jadi pas selesainya itu di tengah ya, titik tengah ya. Oke, yang ini tengah posisi, putar kembali lagi semula, putar lagi kembali lagi semula di titik yang tengah ya. Jadi merata, kena semua ya. Ini juga memutar. Sebenarnya bokam itu banyak titiknya, hampir 100 titik itu, depan belakang itu.
ya. Ini yang utama di organ badan ya. Ini cara tinggal ini sama ya cara kerjanya ya. Satu, dua, tiga. Ini juga. Jadi sebaiknya 10 titik ya. Awal pertama belajar itu 10 titik. Ini titiknya. Jadi badan langsung enteng. Ini gunanya untuk mengeluarkan toksin yang ada di dalam sekitar sini. Ya, sekitar badan. Toksin, racun-racun, penyakit yang ada di sekitar badan ini. Jadi yang dikeluarkan itu darah kotor. Nah, kembali lagi semula. Ini gunanya banyak sekali. Untuk dari kegunaannya itu satu titik itu bisa 5-7 pengobatan ya. Bagi pemula ini banyak manfaatnya ya. Samping itu untuk mengobati keluarga, kalau yang punya alatnya itu gampang ini. Bisa dilakukan sendiri bersama keluarga tanpa harus ke tempat pekan. Yang penting alat-alatnya udah siap. Ini yang butek ini itu angin ya. Angin itu air. Jadi kalau dipegang, nah itu air, ini di dalamnya air. Jadi di samping mengangkat darah kotor, secara otomatis angin kebuang. Jadi masuk kakinya langsung kebuang itu. Jadi di sekitar sini nih darah-darahnya, angin-angin di sekitar sini itu keangkut semua. Oke. Setelah itu kita cekrek semuanya merata. Kita diamkan 5-7 menit lagi. Setelah 5-7 menit kita siapkan sarung tangan, tisu, tempat sampah, tempat yang buat kop ya. Siap. Dari sini nah dibuangnya gini ya. Ini posisinya jangan begini ya. Kalau begini otomatis tumpah deh darahnya. Jadi begini, miring, dilap, ini dilipat. Nah lipat buat ngelap. Ini posisinya. Ini karena ini miring begini, ditaruhnya di bawahnya. Jadi biar nggak, kalau di sini secara otomatis darah itu keluar ya, langsung jatuh. Kita ambil yang miring. Nah ini posisinya begini. Nah begini. Nah ya kan? Ya, dilipat pakai tangan. Ya, dilipat, ya kan? Baru diputar sini. Buat ngebersihin, ini dilipat juga. Ini sama, ini posisinya karena miring, kita ambil dari yang miringnya, tempat miringnya ya. Bentar. Nah, ini posisinya jangan sampai balik ke bawah, jadi harus miring begini. Ini dilipat. Nah lipat, baru buat ngelap ya. Dilipat lagi buat ngelap adanya. Jadi di samping sini bersih, ngirit tisu juga ya. Ini jadi lihat posisinya ya. Kalau masalah banyak sedikitnya darah itu tidak tergantung semua itu mesti banyak, itu enggak. Yang pasti penyakitnya pasti keluar di daerah situ ya. Ini dilipat. Ini jadi secara otomatis kalau orang yang sering bekam itu pasti darahnya nggak terlalu banyak ya.
Lain kalau yang udah berbulan-bulan, apalagi yang belum pernah bekam, itu pasti banyak. Kalau rutin sebulan sekali, darahnya sedikit. Jadi penyakit yang di situ sedikit ya. Ini. Bentar, ya. Ini bekam sunnah Rasul ya. Sebaik-baiknya pengobatan itu bekam menurut Islam ya. 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 Bentar. Ya. Diputar kan. Kegunaan darah. Ya. Ini. Ya. Ya. Ini nih. Ini ada airnya itu. Ini berarti masuk angin banget ini. Pasien masuk angin. Ini. Jadi ada yang air di sini, di samping itu di sini ada, ya. Ada darah, ada air, ada darah putih, darah merah ini. Jadi kena semua ya. Ini bisa dilakukan untuk keluarga sendiri. Nggak harus ke tempat pengobatan bekam. Yang penting punya alatnya ya. Ini yang hitam-hitam ini masuk angin, titik angin ya. Kalau yang titik-titik itu berarti bermasalah. Kalau ini angin, ini yang hitam, berarti di bagian ini dia masuk angin sekali ya, itu hitam. Setelah itu kita borohin minyak satu-satu. Pertama dimasukin ke sini ya minyaknya, jangan langsung ke sini ya. Di sini tangan. Nah, kita oles sambil tekan ya, memutar searah nih, memutar ya. Ini memutar. Jangan dibeberin semuanya, karena darah, bekas darah itu nggak mungkin dibeberin ke badan yang lain ya. Ini memutar. Nah, ini memutar sambil dipijit pelan-pelan ya, ditekan pelan-pelan. Ini gunanya untuk menutup pori-pori ya. Jadi dianjurkan untuk pasien itu jangan sampai kena air selama 3 jam setelah dibekam. Terus tidak boleh berhubungan badan untuk suami istri. Dalam 1 jam tidak boleh makan berat, misalkan makan nasi. Kalau bisa itu makan bubur, makan yang ringan-ringan ya, biskuit. Nah ini udah semua, jadi nggak boleh dibeberin semuanya ya. Kita tutup. Setelah itu kita buka ya, kita buka. Ini praktis, sampah langsung dibuang ya, jangan nunggu sampai banyak ya, langsung satu orang satu dibuang. Buang. Ini kembaliin semula, posisi semula. Jadi insya Allah semua bisa dilakukan walaupun dalam keluarga, tanpa harus ke tempat pengobatan. Mudah-mudahan tip ini bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih.